Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kali ini kita akan membahas firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Apa maksud kebenaran firman Tuhan ini? Oleh satu pelanggaran maka semua orang berdosa, oleh satu kebenaran maka semua orang dibenarkan. Saudara tahu kebenaran firman Tuhan ini menunjuk kepada Adam dan Kristus. Adam diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, namun ia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pohon di tengah-tengah taman ini tidak boleh kamu makan. Ketika kamu memakannya, maka kamu akan mati. Itulah kebenarannya. Namun Adam tidak mentaatinya. Ia memakan buah itu dan ia jatuh ke dalam dosa. Mulai saat itu, semua keturunan Adam, semua manusia ikut berdosa. Dan akibat dari dosa adalah mengalami kematian jasmani, dan yang kedua mengalami kematian hidup yang kekal. Jadi bagaimana supaya kita bisa selamat? Kita bisa selamat hanya dengan satu cara, yaitu kita harus mentaati seluruh perintah hukum Allah. Kalau kita berhasil, maka kita selamat. Tetapi rupanya ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, justru memperlihatkan manusia membutuhkan juru selamat. Justru memperlihatkan bahwa kita adalah orang berdosa. Justru memperlihatkan bahwa kita tidak bisa benar melalui diri kita. Saudara tahu kalau orang sudah berdosa, dilahirkan dalam tabiat dosa, maka pohon orang itu ibaratnya berdosa. Ibaratnya pohon dosa, maka buahnya pasti dosa. Jadi segala kebenaran, segala kebaikan orang yang berdosa tidak pernah bisa diterima oleh Tuhan. Caranya supaya kebaikan dan kebenarannya diterima oleh Tuhan, ketika pohonnya diubah menjadi pohon yang benar. Nah, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita? Cara Tuhan mengubahkan pohon kita yang berdosa, hidup kita yang berdosa menjadi hidup yang baik, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Caranya adalah melalui kasih karunia, melalui karya keselamatan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk itulah Yesus datang. Ketaatan Yesus terhadap perintah hukum Taurat menyebabkan Anda dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Jadi Yesus menjadi korban pengganti kita. Dia mati di kayu salib karena pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita. Oleh darah anak domba Allah, persembahan tubuh Yesus, kita dikuduskan untuk selama-lamanya. Jadi kita dibenarkan di dalam Yesus. Kita diciptakan baru di dalam Yesus. Pohon kita yang berdosa diubah menjadi pohon yang kudus. Karena itu ketika kita diubahkan menjadi benar di dalam Yesus, karena kebenaran Kristus kita dibenarkan, maka kita hidup bagi Allah. Segala perbuatan baik, kebenaran kita diterima oleh Allah karena Yesus. Amin. Jadi kita selama terpisah dengan Yesus, selama kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama kita tidak bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan, kita tidak pernah menghasilkan buah kudus, buah kebenaran. Kita tidak pernah diakui oleh Allah, oleh Tuhan. Hanya melalui Yesuslah kita diterima, kita dibenarkan, kita diselamatkan. Amin. Karena itu sungguh-sungguhlah engkau percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupmu kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan melihat hidupmu diubahkan, hidupmu dibenarkan, hidupmu dikuduskan, hidupmu menghasilkan buah-buah kebenaran. Dulunya engkau tidak sanggup menghasilkan buah kebenaran yang dikehendaki Allah, namun sekarang engkau sanggup melakukannya. Karena Roh Kristus memampukanmu. Karena Roh Kristus ada di dalam dirimu, memampukan engkau melakukan apa yang tidak engkau sanggup.
Haleluya. Amin.